Sakurang Pangajani. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Selamat sore anak-anak. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Coba dicek dulu teman-temannya. Ada yang tidak hadir atau tidak? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. 2 orang. Siapa aja itu yang hadir? Mita sama Rinda. Siapa aja? Mita sama Rinda. Oh, kenapa sakit ya temannya? Sakit. Ada yang modalan, ada yang Ya, jadi untuk anak-anak yang lain tetap jaga kesehatan ya, walaupun cuaca tidak menentu seperti sekarang, kalian harus tetap jaga kesehatan biar tetap bisa datang ke sekolah ya untuk belajar. Nah, jadi untuk materi hari ini sudah terpampang di papan. Jadi kita hari ini belajar tentang jenis makanan dan fungsinya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu perlengkapannya. Nah, sudah bawa buku IPA? Sudah. Silakan dikeluarkan dulu bukunya, alat tulisnya. Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai jenis makanan dan fungsinya. Jadi ini materi baru. Nah, materi baru. Jadi minggu lalu kita sudah belajar materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk minggu ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, untuk subbabnya itu adalah jenis makanan dan fungsinya. Nah, coba diperhatikan Ibu, ada beberapa. Nah, terlihat tidak dari belakang? Terlihat? Nah, coba. Nah, kita kan belajar tentang ini. Nah, jenis makanan dan fungsinya. Biar tadi ditulis. Nah, sudah. Terlihat tidak? Nah, coba diperhatikan di sana ada 2 gambar ya. Ada gambar yang sebelah kiri kalian dan sebelah kanan. Yang kiri coba diperhatikan. Gambar apa itu yang kiri? Gambar apa? Coba angkat tangan dong. Terlalu banyak ini. Nah, coba Tony coba. Apa Tony, gambar apa itu? Gambar makanan yang sehat dan sempurna. Makanan yang sehat dan sempurna. Makanan sehat yang sempurna. Apa aja yang ada di gambar di makanan sehat sempurna? Ada apa aja sih di sana? Coba ada sayuran. Kemudian apa lagi? Ada buahnya. Kemudian apa lagi? Ada dagingnya. Kemudian apa lagi? Iya, ada nasinya ya. Nah, yang sebelah sini ada apa nih? Ada airnya. Ya, jadi yang sebelah kiri adalah gambar contoh makanan yang bergizi. Sedangkan yang sebelah kanan, nah, contoh gambar apa itu? Gambar apa? Contoh junk food ya, junk food. Jadi makanan yang bukan yang tidak sehat tapi kurang sehat. Ya. Nah, kalau ibu bawa ke sekolah ceritanya ini makanannya, nah, coba kamu bayangin kalau ibu bawain kamu makanan 2 makanan ini, kira-kira kamu bakalan pilih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Kanan atau kiri? Semuanya pilih kanan? Kiri. Kenapa milih yang kiri? Nah, kenapa? Coba angkat tangannya siapa yang bisa? Kan tadi banyak itu bilang ya. Coba. Karena makanan itu makanan yang sehat. Iya, karena ini contoh makanan yang sehat. Karena dilihat dari isinya. Nah, kamu lihat itu isinya ada. Jadi ada makanan, kalau ingat dulu kan pernah diajarin itu ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jadi kalau dilihat dari isi piringnya, ini contoh makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Nah, tadi kalau disuruh milih, nah kalau kita
yang mending pilih yang kiri. Nah, yang kiri daripada yang kanan. Nah, ya. Nah, terlihat tidak di belakang? Terlihat ya? Nah, setelah itu kamu ibu perlihatkan gambar lagi. Nah, ini ada gambar isi piringku. Nah, perhatikan isiannya. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Nah, apa sih yang kamu bisa ceritakan dari gambar di depan? Nah, coba siapa yang bisa? Sayuran dan juga makanan pokok. Iya, baik sekali ya pendapatnya. Nah, dilihat disesuaikan dengan gambar ini di isi piring ini ada beberapa komponen di sana. Ada makanan pokoknya. Kemudian kalau makanan pokok itu biasanya apa saja sih yang tergolong makanan pokok? Nasi. Ya, nasi. Selain nasi, Jagung. ya, jagung boleh. Kemudian yang umbi-umbian juga boleh. Itu contoh dari makanan. Kemudian sayuran. Nah, pasti udah tahu kan jenis-jenis sayuran? Ya. Iya, banyak sekali jenis-jenis sayuran. Ada brokoli, kemudian apa lagi? Wortel, bayam, sama lagi sawi. Nah, banyak lagi ya. Kemudian, nah, ke atas kita lihat ada buah-buahan. Nah, harus ada buah-buahannya. Kemudian setelah ada buah-buahan, di sebelahnya ada apa? Lauk. Ya, ada lauk pauk. Nah, lauk pauknya kan bebas, yang mana aja boleh. Ya. Nah, ini ada komponennya, berdasarkan komponennya. Nah, selain komponennya, coba dilihat dari porsinya, dilihat. Nah, coba diperhatikan dari porsiannya. Ada yang bisa menceritakan gimana sih porsinya itu antara makanan pokok, sayuran, lauk pauk sama buah-buahan. Nah, ada yang bisa bantu ibu? Nah, diperhatikan gimana sih porsinya? Coba dilihat, kan kelihatan sekali itu. Nah, coba yang lainnya, masa terus Tony sama Yumi saja. Yang lainnya coba. Gimana sih porsinya? Nah, antara makanan pokok, gimana porsian makanan pokok? Nah, kalau dilihat, nah coba siapa yang bisa? Nah, coba Tony lagi. Makanan pokok itu porsinya sama dengan sayuran. Iya, Lalu kemudian buah-buahan sama dengan lauk pauk. iya, bagus Sayangnya sekali. dari makanan pokok dan sayuran itu lebih banyak daripada lauk pauk dan buah-buahan. Iya, bagus sekali. Jadi kemampuan menganalisisnya sudah bagus ini. Nah, perhatikan di gambar. Nah, lihat makanan pokok sama sayuran itu sama apa tidak porsinya? Sama. Jadi makanan pokok dan juga sayuran pada saat kamu mengambil makanan pokok sama sayuran itu porsinya harus sama agar seimbang ya. Nah, sedangkan yang buah-buahan itu sama porsinya dengan apa? Lauk pauk. Dengan lauk pauk. Jadi seperti itu dia porsian makanan yang seimbang, yang bergizi seimbang harus seperti itu. Ya, bisa dipahami dulu? Nah, selain isi piring, jangan lupa kalau kalau makan ngambil makanannya aja, jangan lupa minumnya. Harus ada berapa di sini? Air. Iya. Nah, dalam satu hari harus minimal ada 8 gelas. Nah, apa sih manfaat kamu belajar yang tadi? Tahu ada makanan, kemudian ada porsi makan. Nah, jadi manfaat pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari nutrisi makanan, kita bisa tahu jadi kandungan pada makanan sehat itu kayak apa dan porsinya juga seberapa. Ya, biar tidak istilahnya ngawak ngambil makan di rumah. Nah, ada lauk banyak diambil, lauknya banyak tidak tahu sebenarnya bagaimana sih porsi makanan yang bergizi seimbang itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami. Jadi ini manfaatnya kita belajar hari ini. Ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu kamu bisa mengaitkan jenis dan fungsi zat makanan dengan sistem pencernaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kamu bisa menganalisis kebutuhan energi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga kamu bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi sehari-hari. Dan yang keempat ini kamu mampu membuat laporan tertulis hasil analisis diskusi kelompok mengenai jenis makanan dan kebutuhan energi sehari-hari. Nah, itu 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sampai di sana dulu ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Nah, jadi untuk penilaian, untuk pembelajaran hari ini Ibu melaksanakan 3 jenis penilaian. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan.
Nah, untuk sikap, itu sikap yang kita amati hari ini, yang Ibu observasi hari ini adalah sikap rasa ingin tahu kalian dan juga sikap disiplin kalian. Nah, pada saat pembelajaran, gimana sih? Mau nggak kamu aktif dalam pembelajaran? Kemudian disiplinnya juga, kamu membuat keributan atau enggak di kelas. Jadi kamu dilihat kedisiplinannya kamu, baik dalam pembelajaran individu maupun kelompok nantinya. Nah, itu dinilai sikapnya. Kemudian untuk sikap keterampilannya itu dinilai pada saat kalian melakukan presentasi kelompok nanti. Ya, nah pada saat diskusi kelompok juga dinilai nanti bagaimana sih di kelompoknya itu, mau nggak dia ikut kerja atau dia diam aja pasif. Nah, mau ngapain? Jadi ini masuk ke nilai keterampilan. Nah, yang terakhir itu ada penilaian pengetahuan. Ada 2 jenis tes, ada pre-test dan juga post-test. Nah, untuk pre-test itu adalah tes yang akan Ibu laksanakan di awal pembelajaran. Nah, nanti lagi sebentar kita pre-test dulu. Jadi pre-test di sini adalah tujuannya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya, jadi kemampuan awalnya sebelum dikasih materi, sebelum melakukan diskusi itu diukur dulu. Dilihat dulu segimana sih kemampuan awalnya kamu. Nah, setelah ada analisis diskusi, kemudian ada presentasi, setelah itu ada tes lagi sekali namanya tes post-test. Nah, setelah diberikan perlakuan, diberikan materi, gimana sih hasilnya, mau nggak meningkat atau tidak? Ya, sampai di sana dulu ada yang ditanyakan untuk penilaiannya? Sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau sudah, nah kita lanjut ke pretest. Nah, silakan dibuka handphonenya. Jadi Ibu untuk pretest hari ini menggunakan aplikasi WordWall namanya. Ya, jadi aplikasi WordWall itu sama kayak aplikasi Quizizz, nah, sama aja. Jadi kamu di sana tinggal milih jawaban yang kamu anggap paling benar. Ya, untuk linknya sudah Ibu sebarkan di grup. Nah, silakan dicek dulu grupnya. Di input dulu namanya, nama dan juga nomor absen. Ya, kelasnya tidak usah, nama dan nomor absen saja. Sudah? Nah, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan itu 5 menit. Cukup nggak 5 menit? Cukup ya, 5 soal aja, objektif. Nah, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Ya, tunggu dulu teman-temannya. Jadi ini hasil untuk pretestnya. Ini hasil untuk pretestnya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, kayak gitu hasilnya. Nanti pada saat post-test Ibu harapkan lebih meningkat nanti hasilnya. Ya, nggak usah berkecil hati kalau hasilnya masih nilainya masih kecil, masih tidak sesuai harapan kalian, tidak apa. Ini kan masih pretest ya, jadi ini cuma menguji kemampuan awal kalian saja. Ya. Nah, pretest sudah. Nah, silakan ditaruh dulu handphonenya, nak. Nah, sudah.
narasi atau cerita yang ada di slide. Di sini ada sebuah cerita nih, ada cerita si Budi sama Andre. Nah, di masa kecil Budi dan Andre tinggal di daerah yang sama di pinggiran kota. Akan tetapi sejak kelas 3 SD mereka tinggal terpisah. Nah, tempat tinggal mereka menjadi berjauhan sekarang. Nah, awalnya mereka tempat tinggalnya sama, nah sekarang berjauhan. Nah, keluarga Budi memilih tinggal di daerah pesisir pantai, sedangkan keluarga Andre memilih tinggal di daerah pegunungan. Budi dan Andre tinggal berjauhan dengan lingkungan yang berbeda dan sumber atau jenis makanan sehari-hari yang berbeda pula. Ketika masih kecil, saat kelas 3 SD, mereka tumbuh dengan tinggi dan ukuran tubuh yang tidak jauh berbeda. Nah, sekarang mereka telah menginjak kelas 9 SMP. Nah, kelas 9 sekarang. Pada masa pertumbuhan, kedua anak ini memiliki nafsu makan yang bagus. Nah, walaupun pola dan jenis makanan mereka berbeda, mereka tetap menjadi anak remaja yang sehat. Karena dekat pesisir laut, menu makanan Budi keseringan ikan, pasti ya, karena dekat dengan pantai. Sedangkan Andre jarang sekali makan ikan karena tempat tinggalnya di pegunungan. Bagus sekali. Budi adalah juara kelas di sekolahnya, sedangkan Andre tidak pernah menjadi juara. Nah, ketika mereka bertemu, Budi jauh kelihatan lebih tinggi daripada Andre. Nah, sampai di sana ceritanya bisa ditemani tidak? Bisa. Nah, dari cerita yang ada di slide, nah kira-kira kamu dapat informasi apa saja? Nah, apa saja sih informasi yang kamu dapat? Nah, coba siapa yang bisa? Siapa yang menemukan informasi di cerita yang ada di slide? Coba Dina, coba apa saja informasinya? Informasi nih, masih informasi. Yang saya dapatkan adalah dengan daerah dan sumber atau jenis makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Seperti Budi yang keseringan menu makannya ikan bisa membuatnya menjadi lebih tinggi, sedangkan Andre yang jarang makan ikan membuat Andre menjadi lebih pendek dari Budi. Padahal mereka lahir pada bulan yang sama, hanya beda seminggu. Nah, jadi informasi yang didapat dari Dina sesuai dengan narasinya, pertumbuhan si Budi jauh lebih tinggi karena makanan yang dimakan seperti itu ya. Nah, kalau si Andre pertumbuhannya jauh lebih artinya tidak tidak setinggi si Budi. Nah, jadi dia jauh lebih pertumbuhannya itu lebih lambat ketimbang si Budi. Nah, berdasarkan dari tempat tinggal dan makanannya ya. Kegiatan yang berikutnya. Nah, sekarang kita di sini karena pembelajarannya itu model pembelajaran inovatif, jadi kita harus belajar menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, jadi kalian harus duduk berkelompok sekarang. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Nah, saya kan sudah ibu bagi minggu lalu kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok dulu. Ya. Nah, silakan duduk berkelompok dulu di bawah alat pelajarannya. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan. Nah, sudah duduk berkelompok semuanya? Sudah ya. Nah, satu LKPD. Ya, silakan ketua kelompok bantu dulu maju ke depan untuk mengambil LKPD untuk kelompoknya. Nah, silakan. Silakan kembali dulu ke tempatnya, awas.
pembagian kelompoknya kan sudah kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 ya. Diisi dulu kelompok berapa, diisi nama anggota kelompoknya dan juga nomor absen saja. Bisa dipahami dulu? Bisa isi nama dan juga nomor absen untuk yang paling depan. Nah, di LKPD yang kalian dapatkan itu setelah mengisi nama kelompok, di sana ada indikatornya, kemudian tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal itu sudah tertuang di sini, kemudian dicermati petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Selalu ya, setiap mengerjakan apapun diperhatikan dulu petunjuk pengerjaannya. Ya, apa saja seruannya di petunjuknya silakan dilihat, dicermati. Nah, setelah itu ada narasinya. Nah, narasi yang tadi di slide itu sama seperti yang ada di LKPD. Ya, kalau kelupaan, kalau lupa dengan narasinya yang tadi boleh kembali dicermati di sini. Ya, bisa dipahami dulu? Bisa. Nah, sampai di halaman ketiga kita beranjak ke halaman berikutnya. Nah, diperhatikan di buka LKPD-nya, diperhatikan di slide juga boleh. Nah, di slide di sini tadi kan Ibu sudah minta kamu untuk mencari beberapa informasi. Ya, nah jadi kamu cari berdasarkan narasi informasi apa saja sih yang kamu dapatkan dengan kelompokmu. Ya, tadi kan ada beberapa anak yang sudah menyatakan informasinya. Nah, nanti dituangkan nanti di LKPD-nya. Nah, di bagian mana naruh? Nah, coba perhatikan. Nah, coba dilihat. Ada di sana dilihat kolom identifikasi masalah. Ada dilihat di LKPD-nya. Nah, informasi apapun yang kamu dapat itu nanti tuliskan di kolom identifikasi masalah. Jadi di sana berisi informasi berupa pernyataan. Ingat ini, pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Ya, informasi apa saja sih yang kamu dapatkan dari membaca narasi? Tulis informasi sebanyak-banyaknya di kolom identifikasi masalah. Bisa dipahami dulu? Bisa. Nah, setelah itu, nah di bawahnya, perhatikan di slide ada, coba kalian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan narasi. Nah, rumusan masalah yang kalian buat, nah nanti diletakkan di kolom rumusan masalah. Nah, ada di sana di LKPD-nya? Ada ya? Nah, sudah Ibu perlihatkan juga di slide. Nah, jadi dari beberapa informasi yang kamu dapatkan di sini, kamu coba belajar untuk membuat rumusan masalah, suatu rumusan masalah berupa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang berhubungan dengan narasi yang kamu baca di LKPD atau yang kamu cermati tadi di slide. Ya, kamu buat di sini rumusan masalahnya. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak, nah setelah itu ada di bawahnya itu ada kolom hipotesis. Nah, perhatikan di sana. Nah, hipotesis ini kamu tuliskan nanti dugaan sementara. Nah, apa sih itu dugaan sementara atau hipotesis? Nah, kamu kan tadi membuat pertanyaan. Nah, kan tadi kamu buat pertanyaan, kamu coba cari solusi. Nah, cari solusi, kira-kira apa saja solusi yang tepat untuk permasalahannya kamu. Nah, cari pemecahan masalahnya. Jadi di sini berdasarkan dari analisis diskusi kelompoknya dulu. Ya, nah dari analisis diskusi, coba kamu diskusiin dengan teman-temannya. Kira-kira dari masalah yang kamu buat tadi apa sih solusinya? Nah, jadi ini cuma jawaban sementara. Nah, ini belum nyampe kamu membuka literatur atau mencari di sumber lain belum. Jadi ini berdasarkan diskusi kelompok saja dulu. Ya. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada kolom hasil penyelidikan. Nah, di kolom hasil penyelidikan baru kamu mencari solusi yang benar-benar tepat atau pemecahan masalah yang tepat untuk rumusan masalah yang kamu buat tadi. Kamu kan sudah buat pertanyaan di kolom rumusan masalah. Sekarang kamu baru benar-benar mencari solusi yang tepat atau pemecahan masalah yang tepat. Nah, gimana caranya cari solusi yang tepat? Nah, boleh membuka berbagai macam sumber. Nah, boleh buka di buku, boleh buku paket yang sudah kalian pegang satu-satu boleh, atau bahan ajar yang sudah Ibu share kemarin boleh. Nah, kan kemarin sudah Ibu share itu bahan ajar yang Ibu buat.
di sana mencari boleh. Jadi itu dipakai dipakai panduan, pakai panduan untuk kamu mencari pemecahan masalah. Ya. Nah, selain itu di sini ada video pembelajaran juga. Nah, nanti Ibu share linknya. Ya, video pembelajaran itu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, boleh di sana. Maupun kamu mau cari di internet juga boleh. Jadi Ibu bebaskan kamu untuk mencari berbagai sumber. Ya, dari ini namanya melakukan kajian literatur. Jadi sumber apapun boleh. Ya, internet boleh, buku boleh, bahan ajar yang Ibu distribusikan kemarin juga boleh. Ya. Nah, sampai di sana dulu ada pertanyaan? Bisa dipahami dulu? Bisa. Sudah tahu langkah-langkah apa saja yang dilakukan di kelompoknya? Sudah? Sudah. Nah, karena tidak ada pertanyaan, nah silakan Ibu berikan waktu kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Diisi setiap kolomnya itu 20 menit. Ya, 20 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangannya, nanti Ibu yang akan menuju ke kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan atau ada kesulitan. Bisa dipahami dulu? Bisa. Nah, silakan mulai melakukan diskusi kelompok dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Sambil ngerjain
sudah habis ya, sudah 20 menit. Jadi waktu untuk melakukan diskusi kelompok sudah habis. Nah, bagaimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. LKPD-nya sudah diisi semua kolom? Sudah. Nah, jadi setelah kita melakukan diskusi, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu menyajikan hasil diskusi atau presentasi. Nah, jadi untuk presentasinya ini kan karena ada banyak sekali kelompoknya, kita ambil cuma 2 saja ya, 2 kelompok saja. Nah, kira-kira kelompok siapa yang sudah siap untuk melakukan presentasi? Nah, silakan angkat tangannya dulu. Sudah? Nah, coba kelompoknya ini, kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 dulu untuk presentasi. Hati-hati awas. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan perhatikan ya, berkecil hati ya kalau tidak ditunjuk. Nah, tidak apa, masih ada pertemuan selanjutnya, nanti kita giliran. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Zoe Himawari. Saya Maya Hidayati. Saya Nina dari KPP dari Putri. Saya Yudi Amadharma Saputra. Saya Kemar Setiawan akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami temukan. Nah, identifikasi masalah yang kami temukan adalah Budi tinggal di daerah pesisir, sedangkan Andre tinggal di pegunungan, sehingga sumber jenis makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Seperti Budi yang keseringan makan ikan bisa membuatnya lebih tinggi. Nah, rumusan masalah yang kami temukan, mengapa Budi lebih pintar daripada Andre? Hipotesis, kemungkinan karena Budi sering memakan ikan, sedangkan Andre tidak pernah memakan ikan. Nah, hasil penyelidikan yang kami temukan adalah karena Budi memakan ikan, ikan mengandung banyak asam lemak omega 3 yang berfungsi dapat meningkatkan kecerdasan skor IQ. Ikan juga mengandung protein yang tinggi sehingga Budi jauh lebih tinggi daripada Andre. Nah, kesimpulan yang dapat kami temukan, karena pengaruh tempat tinggal yang mempengaruhi faktor makanan sehingga mempengaruhi pertumbuhan manusia. Nah, sudah diperhatikan kelompok yang lain? Sudah. Jadi di sini kelompok 1 sudah berusaha untuk mempresentasikan hasil dari analisis diskusi mereka. Jadi dia mengambil pertanyaan, apa tadi pertanyaannya? Coba diulangi dulu. Mengapa Budi lebih pintar dari Ya, Andre? mengapa Budi itu lebih pintar dari Andre? Ada yang punya pertanyaan yang sama? Kira-kira di kelompoknya? Ada yang ambil pertanyaan seperti itu juga? Nah, mengapa Budi lebih pintar daripada Andre? Jadi di kelompok 1 itu dia dikaitkan dengan kandungan yang terdapat dari makanan yang dimakan oleh si Budi. Ya, nah jadi dikaitkan dengan makanan yang dimakan, kandungan yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi oleh si Budi. Nah, untuk kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Kira-kira kelompok yang lain? Sudah pas ya? Sudah? Pas ya? Ya, untuk kelompok 1 ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak? Nah, tidak, karena tidak ada yang disampaikan. Nah, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, lagi satu, kelompok yang lagi 1 ya. Ya, coba kelompoknya 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Kelompok 4 ya. Silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oh ya, silakan. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ide yang saya temukan. Nah, dari sebelum itu mari kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya dari kelompok 2 atas nama Iwan Teri Setiawan, nomor absen 15, dan ini dia anggota saya yang pertama. Nama saya Nikada Ayu Sinta Dewi, absen 16. Nama saya Kemahiran Kemadiri, absen 27. Nama saya Yudi Sudarmi, nomor absen 5. Nama saya Anak Agung dari Sama Suara absen 1. Nah, baik, mari kita lanjutkan mengenai tentang materi. Yang pertama ada identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu
sudah berteman sejak kecil. Lalu yang kedua, perluasan jalan tol membuat mereka terpisah atau berjauhan. Lalu ada rumusan masalah. Kenapa tinggi tubuh mereka tidak sama? Nah, menurut jawaban dari kelompok kami, yaitu karena perbedaan tempat tinggal. Lalu ada hasil penyelidikan. Tinggi tubuh mereka tidak sama karena perbedaan tempat tinggal dan sumber daya alam, juga perbedaan nutrisi dan protein yang terkandung di lingkungan tersebut. Kesimpulannya adalah perbedaan tempat tinggal menyebabkan perbedaan pertumbuhan antara Budi dan Andri. Sekian, terima kasih. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada tanggapan? Kira-kira? Ada tanggapan? Untuk presentasi kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya, untuk presentasi kelompok 2 ada tanggapan kira-kira? Tidak? Apa perbedaan mengapa tempat tinggal berhubungan dengan pertumbuhan manusia? Karena di perbedaan tempat tinggal menyebabkan perbedaan protein, sumber daya alam yang berbeda-beda. Saya terima. Bisa? Sudah. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok yang lain? Tidak? Tidak? Sudah pas dengan hasil dari kelompok 2? Sudah. Nah, kalau pas silakan berikan cross lagi untuk sudah. Nah, tadi Ibu apresiasi sekali untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang mereka lakukan. Nah, untuk kelompok yang lain, kamu jangan berkecil hati karena tidak ditunjuk. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan kita gilir lagi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya siapa yang belum dapat kesempatan untuk presentasi, nanti akan Ibu berikan kesempatan. Ya, dan kita di pertemuan selanjutnya kita gilir lagi. Sudah? Berdasarkan dari presentasi kelompok 1 dan 2, kemudian dari diskusi yang telah kalian lakukan di kelompoknya masing-masing. Nah, kira-kira apa sih yang kalian bisa simpulkan dari materi hari ini? Dari materinya, nah, materi pembelajaran hari ini. Nah, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Kira-kira? Nah, silakan siapa yang bisa bantu Ibu? Angkat tangannya. Coba, ya coba kamu. Siapa namanya Yoga ya? Ya, silakan Yoga. Kesimpulan yang saya dapat dari materi pembelajaran hari ini yaitu walaupun pola jenis makanan dan tempat tinggal yang berbeda, kita tetap bisa menjadi anak remaja yang sehat dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, bagus sekali untuk Yoga. Terima kasih. Ada lagi yang punya simpulan yang beda? Kira-kira apa sih simpulan yang bisa kalian buat untuk pembelajaran hari ini? Ya, coba kelompoknya Tony lagi. Perbedaan tempat tinggal menyebabkan perbedaan protein, sumber daya alam yang berbeda-beda pula, dan menyebabkan juga pertumbuhan yang berbeda. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya untuk Tony dan juga Yoga untuk simpulannya. Nah, di sini Ibu memberikan penguatan lagi sedikit. Nah, berdasarkan dari ini langsung. Dah. Ya. Baik, di sini setelah kita melakukan membuat simpulan, jadi di sini Ibu memberikan penguatan sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi berdasarkan narasi tadi kan ada beberapa pertanyaan yang kamu utarakan. Ya, jadi kondisi wilayah tempat tinggal pasti akan mempengaruhi makanan yang kita makan, ya enggak? Ya, pasti. Nah, makanan yang kita makan itu semuanya pasti ada nutrisinya. Nah, nutrisi yang terkandung pada makanan itu dipengaruhi oleh tempat tinggal kita. Ya, nah untuk nutrisi makanan, ya makanan yang bergizi seimbang. Nah, bisa diperhatikan di slide. Di sana sudah Ibu berikan gambar. Di sana contoh dari pedoman gizi yang seimbang yang berlaku di Indonesia. Jadi makanan yang bergizi seimbang harus sesuai dengan yang ada di slide. Perhatikan. Nah, ada apa saja? Yang pertama, di sini ada ya nutrisi yang harus ada pada makanan yang bergizi seimbang. Kemudian jagung, kemudian gandum. Nah, kemudian perhatikan di atasnya ada buah-buahan.
terdapat pada buah-buahan, juga terdapat pada apa? Terdapat pada sayuran. Nah, kemudian ini lihat di sini di atasnya ada protein. Nah, nutrisi yang ketiga ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Ya, protein nabati. Protein hewani itu contohnya apa? Kemudian telur, kemudian ikan. Ya. Kemudian yang protein nabati ini terdapat pada apa? Tempe. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan narasi tadi, itu makanan yang sering dimakan oleh Budi itu mengandung apa? Protein apa? Ya, protein hewani. Jadi protein hewani itu fungsinya sangat bagus untuk kecerdasan otak. Nah, makanya si Budi itu bisa pintar dan bisa dapat juara di. Terus ingat, ada minyak itu mengandung lemak. Nah, lemaknya harus ada. Tidak boleh sama sekali tidak ada lemak. Ya, harus ada, tapi porsinya itu yang dibatasi. Kemudian yang terakhir harus ada apa ini? Minum air putih minimal berapa? 8 Nah, selain itu untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan juga kuat, nah, tidak bisa dilihat dari jenis makanannya aja. Dari aktivitas tubuhnya itu juga harus diperhatikan. Harus ingat apa? Olahraga yang teratur. Selain itu harus ingat menjaga apa? Ya, menjaga berat badan, memantau berat badan dan menjaga kebersihan. Nah, baik. Untuk penguatan untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Sudah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Nah, karena analisis diskusinya sudah selesai. Nah, tugas kamu di kelompok juga Ibu Aini. Nah, sekarang silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing untuk kegiatan selanjutnya. Nah, silakan kembali dulu ke tempatnya. Sudah semuanya kembali ke tempat duduknya? Sudah. Nah, tunggu sebentar. Untuk post-testnya, untuk linknya itu sudah Ibu share di grup. Jadi post-test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian setelah kalian tahu materi yang kita pelajari tadi. Tadi kan sudah ada banyak sekali kegiatan, ada tanya jawab, kemudian kalian juga sudah diskusi dengan kelompoknya, kemudian kalian juga sudah melakukan kajian literatur dari berbagai sumber. Nah, otomatis kita sudah ada materi yang diingat. Nah, sekarang kita ukur dulu kemampuannya menggunakan post-test ini. Ya, untuk linknya sudah Ibu kirimkan di grup. Silakan dicek dulu di grupnya. Nah, dibuka linknya. Nah, untuk post-test sama Ibu berikan waktu 5 menit sama seperti pretest tadi. Jadi silakan input dulu nama dan juga nomor absen kalian. Setelah itu baru dikerjakan. Ya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak silakan. Waktu pengerjaannya sama kayak tadi 5 menit. Ya, sama seperti pretest. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Ya, silakan dikerjakan, mulai dikerjakan. Nah, kita lihat sekarang siapa yang jadi peringkat 1 sampai 3. Nah, kita lihat, kita cek ya. Ya, langsung mulai. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Nah,
9 siswa aja yang sudah selesai nih. Nah, kita cek. Ini sudah terlihat ini peringkat-peringkatnya. Nah, terlihat ya. Nah, peringkat pertama itu ada Adrian, nomor absen 32. Ya. Yang kedua itu ada Astina Putra, absen 14. Yang ketiga ada Tony Setiawan, absen berapa Tony? Absennya tidak di sini. Absen 15. Nah, jadi ini 3 peringkat teratas. Nah, silakan berikan tepuk tangan dulu untuk peringkatnya. Ya, nah nanti yang ada di bawahnya ini, nah yang dapat peringkat yang lain sudah bagus ini peringkatnya, hampir semuanya sudah memenuhi ambang batas KKM. Jadi KKM kita kan 70. Nah kalau dikalikan ini dari skor yang kalian dapat itu bisa dikalikan, ini hampir semua sudah semua ini dapat nilai di atas KKM. Jadi di sini ibu tidak perlu melakukan remedial lagi, ya. Nah, postesnya sudah tadi. Nah, kita ke kegiatan selanjutnya yaitu simpulan pembelajaran. Nah, ini kan kita sudah melewati dari tahap pertama, dari kegiatan pertama sampai kegiatan yang terakhir tadi yaitu postes. Nah, kira-kira dari seperangkat semua kegiatan yang telah kita lewati, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, ada yang bisa bantu ibu? Gimana sih pembelajarannya hari ini? Gimana pembelajarannya hari ini? Coba. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui pola gizi seimbang tentang karbohidrat, vitamin dan protein. Iya, katanya kegiatannya menyenangkan. Benar nggak menyenangkan? Apanya yang menyenangkan? Nah, coba. Apanya sih yang tadi menyenangkan? Apanya yang menyenangkan? Dikarenakan siswa dapat lebih aktif. Iya, katanya siswanya lebih aktif karena apa? Kok bisa kamu lebih aktif? Karena diberikan apa? Diberikan untuk mencoba sendiri dan berusaha. Iya, bagus sekali, diberikan permasalahan. Kemudian kamu diminta untuk mencoba mencari solusinya juga sendiri, menemukan masalah sendiri, otomatis menemukan solusinya juga sendiri. Gimana? Bagus nggak pembelajaran dengan pola seperti ini? Bagus. Nanti minggu depan kita gunakan pola yang sama untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Nah, sebelum mengakhiri, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti linknya akan ibu share di grup. Nah, silakan nanti ada berupa Google Form ya. Nanti Google Formnya itu dijawab, tidak usah diisi nama. Jadi kamu di sana ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kamu jawab sejujur-jujurnya, karena ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Ya, tidak berpengaruh sama nilainya yang tadi. Jadi ini pendapat yang jujur. Jadi ibu minta pendapat kalian yang jujur mengenai pembelajaran hari ini. Nanti ada pertanyaannya, nanti kamu lihat di Google Formnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, bisa. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu mau infokan dulu untuk kegiatan selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya kalian nanti cari informasi, boleh buka di buku atau cari di internet boleh. Silakan dicari informasi mengenai proses pencernaan dan juga organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan. Nah, silakan diingat ya, cari dulu jenis-jenis pencernaan itu apa, kemudian cari organ utama yang terdapat pada sistem pencernaan. Ya, itu kegiatan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, karena waktu juga sudah sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ibu akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah semuanya paham? Sudah. Nah, karena tidak ada yang bertanya, nah mari kita akhiri pembelajaran hari ini.
Berdoa selesai. Ngaturang para mesanti.